Saya global alami. Tapi kalau sudah mbah-mbah ya nggak usah saja lah. Yang jelas saya doakan yang menjawab salam saya tadi besok pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan salam yang sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. La ilaha illallah waliyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal takun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jazakumullah yang saya hormati para bapak alim ulama, bapak kiai, bapak ustaz, ibu ustazah, pemangku agama, juga yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang hari ini hadir di majelis Maulid Nabi. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Wali Nagari Sofan Jaya hadir. Bapak Wali Nagari Muara Sofan hadir Pak. Calonnya hadir. Bapak Wali Nagari Padang Lawe hadir. Calonnya yang hadir. Juga yang saya hormati wabil khusus Ibu Wali Nagari, juga calon Wali Nagari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad, bersolawat kita kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi saya mengucapkan sholawat dengan mengatakan kata-kata sayyidina. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena kata sayyidina ini hanya merupakan suatu kata imbuhan, yaitu kata penghormatan. Akhir-akhir ini ada sebagian ulama, bukan sebagian ulama, tapi banyak seorang ustaz yang tidak boleh ketika kita mengucapkan sholawat harus Allahumma sholli ala Muhammad, tidak boleh menggunakan sayyidina. Itu bid'ah. Sekarang kita bahas sedikit tentang sayyidina. Contoh, saya ke rumah Bapak Wali Nagari Sofan Jaya, Bapak Riza. Sampai di rumah, ketok pintu mengucapkan salam, assalamualaikum. Keluarlah Ibu Wali, istrinya. Lalu saya berkata, Ibu Riza ada enggak? Pantas apa tidak? Sopan apa tidak? Sopan apa tidak? Tidak. Yang sopan bagaimana? Pak Riza atau Pak Wali? Pak, inilah kata-kata sayyidina. Jadi sayyidina ini boleh digunakan dengan satu tujuan untuk kata-kata penghormatan.
imbuhan sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata Sayyidina. Kalau di Jawa ada yang namanya Raden Mas. Raden Mas itu bukan nama lengkapnya, tapi kata imbuhan. Nah, itu juga bisa disebut Sayyidina. Kita akan dijauhkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hal-hal sepele seperti ini. Boleh kita mengucapkan sholawat dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Lalu mana yang salah? Mana yang tidak boleh? Yang tidak boleh, yang salah itu orang yang tidak mengucapkan sholawat. Paham? Nah, jadi yang salah tetap saja yang tidak mengucapkan sholawat. Jadi yang pakai Sayyidina silakan, yang tidak pakai Sayyidina juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah ribut masalah Sayyidina. Ribut masalah Sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan peringatan Maulid Nabi ini kita sering melihat di media sosial. Apa media sosial? Dumai. Dumai itu bukan baru ke sana, tapi Dumai itu dunia maya. Media sosial itu media sosial yang berada di dunia maya. Bahwa peringatan Maulid Nabi itu haram hukumnya. Mereka yang bilang tidak boleh. Sekarang saya tanya, bolehkah kita memperingati peringatan Maulid Nabi? Hadisnya mana? Karena mereka mengatakan tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Jangan salah paham, ini saya jelaskan sejelas-jelasnya. Karena tidak ada dalilnya. Siapa bilang tidak ada dalilnya? Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Faqala Rasulullah, dijawab oleh Nabi Muhammad, "Dzaka yaum maulidku." Hari Senin adalah hari kelahiranku. Yaumul Istu, hari Senin adalah hari kebangkitanku. Yaumul Jalun alayya, kata Rasulullah, hari Senin aku menerima wahyu, Allah menurunkan wahyu kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengingatkan hari kelahirannya, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi seminggu sekali, tiap hari Senin dengan cara puasa. Lalu apakah boleh kita mengingat hari kelahiran Rasulullah setiap tahun sekali di bulan Rabiul Awal? Boleh. Makanya ada kitab-kitab yang namanya Tiba Al-Berjanji, Huda, dan kitab-kitab lainnya yang menyanjung tentang sholawatan, yaitu menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu memuji-puji kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kayaknya sering kita laturkan. Maulana sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli. Maulana sholli wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi ingat, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000
sekali saja akan aku balas 10 kebaikan. Sahih itu Bukhari Muslim. Gak usah tanya dalilnya lagi. Jadi kita tadi membaca sholawat 3 kali yang saya ajak bersama-sama tadi. Berarti kita 3 kali mendapatkan 30 kebaikan. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, Allah tutup 10 keburukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya yakin banyak dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, bahkan dosa hati yang mempunyai rasa tidak suka terhadap seseorang, itu pun merupakan suatu dosa. Apalagi hati yang memiliki rasa benci terhadap tetangga kita, itu juga punya dosa. Hari ini satu sholawat ditutup 10 keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang 1 kali saja bersolawat kepadaku, maka Allah angkat derajatnya 10 derajat kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, cuma sekali saja baca sholawat. Insyaallah. Kalau kita tidak percaya mengharamkan adanya peringatan Maulid Nabi, berarti kita tidak percaya adanya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita tidak percaya adanya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita tidak percaya kalau hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia ini. Nabi Muhammad yang membawa Islam. Kalau kita tidak percaya atas Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama saja kita keluar daripada Islam. Halo Ibu, maka boleh nggak? Boleh nggak Maulid Nabi? Boleh. Barang siapa yang mengadakan perayaan Maulid Nabi, sama saja menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mengunjungi, datang ke peringatan Maulid Nabi, sama saja mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak kalau Nabi Muhammad hadir? Mana nggak kelihatan? Mana nggak kelihatan? Percaya nggak kalau Nabi Muhammad hadir? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Libanon itu luar negeri. Tahu Bapak Libanon? Namanya saya juga belum pernah ke sana. Ini sisanya Pak, di Libanon, di Kampung Banjar. Kenapa disebut Kampung Banjar? Kampung Banjar itu satu komunitas atau kampung kelompok, yaitu komunitas Islam, komunitas Muslim, dinamakan Kampung Banjar dalam bahasa kita. Kalau di situ namanya Kampung Muslim. Orang Libanon kalau merayakan peringatan Maulid Nabi itu baca kitab Al-Berjanji lalu Mahalul Khiyam. Setelah itu mereka itu langsung meramaikan dengan apa? Senjata, letusan, mengeluarkan peluru dari senjatanya, meletuskan senjatanya ke udara. Jadi bunyinya kayak perang, kayak perang. Karena di Lebanon itu bebas memakai senjata. Dengan suara tembakan, suara letusan seperti itu dari senjata, mereka dengan mengucapkan letusan itu berhenti dia mengucapkan Sallallahu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Selalu sama ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan mengucapkan takbir, ada yang menyalakan petasan, tanda gembira. Di Lebanon pun seperti itu. Maka di situ di perayaan Maulid Nabi ada satu anak dari Nasrani hadir ikut menyaksikan perayaan Maulid Nabi, tiba-tiba kena peluru nyasar. Ini kisah nyata, walaupun sudah lama kisah ini nyata. Peluru nyasar, kena apanya? Kepalanya, hampir tembus, di sini sudah retak dan ada lubangnya. Artinya apa? Peluru nyasar itu kena dari kanan menembus ke kepala kiri, dari atas telinga kanan sampai atas telinga kiri. Setelah itu dibawalah ke rumah sakit. Mana rumah sakit yang hebat? Yaitu di rumah sakit Islam. Kalau sekarang Indonesia, di rumah sakit Islam ini semua dokter setelah melihat lukanya tidak sanggup untuk mengobatinya,
Wallahu a'lam bishawab. Kalau kami secara lahiriah, menurut logika, anak ini tinggal tunggu matinya saja, walaupun nafasnya masih ada. Kenapa? Karena lukanya itu sudah menembus benaknya, isi kepalanya ini ikut keluar. Sebagian ikut keluar, sedangkan manusia sampai saat itu dan sampai saat ini, bahkan sampai kiamat nanti, belum ada yang sanggup, dokter manapun, untuk menciptakan isi otak untuk mengganti otak yang baru. Ada yang sanggup kan? Nggak ada. Akhirnya disarankanlah oleh dokter Islam ini rumah sakit yang lebih canggih lagi. Mana rumah sakit yang lebih canggih lagi? Tidak lain di rumah sakit Kristen, milik orang-orang Kristen. Dokternya hebat-hebat. Ketika dibawa ke situ si anak itu oleh ibunya, semua dokter ahli, dokter yang paling hebat kumpul di ruangan UGD, unit gawat darurat, namanya darurat. Sampailah di kamar unit gawat darurat, dokter, semua dokter ahli, semua dokter hebat menggelengkan kepala. Kami tidak akan sanggup, karena kami tidak bisa menyambung isi tulang belulang yang ada di kepala, dan kami juga tidak bisa menciptakan otak yang baru. Otak itu kalau sudah koyak, nggak bisa ditempel, nggak bisa dijahit dengan benang, walaupun toh itu dengan benang yang paling halus pun itu nggak bisa. Allah menciptakan isi otak. Di dalam otak ini ada otak kecil dan otak besar. Otak kecil itu untuk berpikir, otak besar, otak kecil itu untuk mengingat, otak besar itu untuk berpikir. Itu kabel sambungannya otak besar dengan otak kecil dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau putus salah satunya, maka orang itu bisa dibilang stres. Kalau putus separuh, maka bisa dibilang orang itu super stres. Kalau putus semuanya, bisa dibilang orang itu gila. Tapi si anak itu divonis oleh dokter bahwa anak ini sebentar lagi akan meninggal dunia karena darahnya keluar banyak. Lalu semua dokter keluar dari kamar bilang kepada si ibu, "Ibu, kami tidak sanggup untuk menyembuhkan anak ibu. Kami tidak sanggup untuk menyembuhkan anak ibu karena anak ibu ini sudah tidak ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan. Tulang belulang di isi kepala itu sudah remuk semua. Kami juga tidak sanggup. Kami juga tidak ada cadangan otak baru karena kami tidak ada yang bikin otak baru." Terus bagaimana dokter lanjutannya? Ibu pasrah saja karena sebentar lagi anak ibu akan meninggal dunia. Karena nafasnya itu sudah semakin pelan, tenaganya sudah lemah sama sekali. Akhirnya si ibu itu tadi sambil masuk ke dalam teriak-teriak kepada siapa? Dia panggil Nabi Muhammad. Muhammad, di mana engkau Muhammad? Dia bilang seperti itu. Muhammad, sampai kalau dia sebut akan aku cari. Kau harus bertanggung jawab gara-gara memperingati kelahiranmu. Anak saya ini luka parah, kena peluru nyasar. Kau harus tanggung jawab Muhammad. Sambil teriak nangis itu masuk ke dalam kamar. Si anak berkata, "Ibu jangan teriak-teriak, gak pantas. Ibu jangan teriak-teriak. Cepat tutup pintunya, tutup jendelanya. Orang itu jangan boleh pergi. Akhirnya si ibu ini terkejut melihat anaknya berbicara seperti itu. Didekatilah anaknya. Yang kau maksudkan orang itu siapa? Tadi dia hadir di sini, wahai ibu. Wajahnya itu cerah. Siapapun yang memandangnya pasti rasanya akan luluh, tunduk, sejuk, tenang, membuat hati tenang. Siapapun yang memandang wajah Rasulullah, hatinya akan tenang. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang ikut siapa? Anak itu siapa? Ketika si ibu tadi bertanya kepada si anak, "Wahai ibu, wahai anakku, siapa yang kau maksud orang itu tadi?" Yang ibu panggil tadi, "Muhammad." Iya, dia ada di sini. Kepala saya dibelai, luka saya dipegangnya. Lihatlah, gak ada luka sama sekali. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tanda Rasulullah hadir. Jejak kisah nyata itu
masih viral di negeri Libanon, di Kampung Panjang itu sendiri. Akhirnya setelah lapor kepada dokter ahli-ahli semuanya itu, akhirnya dokter itu tidak percaya, masuk ke ruangan, cek anak ini tadi. Semua dokter yang masuk tadi berkata, saya percaya kepada Tuhan orang yang merayakan Maulid ini tadi. Saya percaya kepada Tuhan yang orang Islam. Saya percaya kalau Nabi Muhammad ada. Akhirnya apa? Mereka dokter semuanya yang ahli-ahli itu mendapat hidayah, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya nyata. Yang kedua, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu siapa? Nabi Muhammad. Ketika si Fatimah meninggal dunia, ketika mau dimasukkan lubang liang lahat, maka menangislah Ali bin Abi Thalib ini. Bertanyalah anaknya, salah satu anaknya, Al Hasan, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Maka Ali berkata, wahai anakku, sungguh ketika ayahmu ini menikah dengan ibumu Fatimah ini, kakekmu Rasulullah memberikan amanah tanggung jawab kepadaku, dan ia berkata, nanti kalau putriku meninggal duluan kali, saya sendiri yang akan masukkan ke lubang liang lahat. Dan hari ini wahai Hasan, wahai Husain, sungguh saya, abimu, bapakmu melihat di hadapanmu ini ada kakekmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mayat Siti Aisyah, ijazah Siti Aisyah berjalan sendiri. Itu bukan berjalan sendiri, tapi dipegang Rasulullah, dimasukkan ke lubang liang lahat. Artinya apa? Ketika kita perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, maka inilah kisah nyata. Artinya inilah kita menghadirkan Rasulullah bersama-sama kita, dan kita merindukan Rasulullah. Apa yang kita rindukan? Syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Baik-baik yang dimuliakan Allah. Ada yang bilang perayaan Maulid Nabi itu kan mengulang tahunkan Nabi Muhammad. Tidak. Di dalam peringatan Maulid Nabi ini ada majelis ilmu. Kita harus tahu tentang riwayat dan sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Di SP5 ada warga baru. Ada warga baru. Kita tahu namanya. Tapi kalau tidak tahu asal usulnya, curiga nggak kita? Curiga. Harus tahu rumahnya mana, aslinya mana, kampungnya mana, bapaknya siapa, ibunya siapa. Jangan kenal-kenal saja, jangan-jangan penipu. Seperti itu. Maka kita juga harus kenal di peringatan Maulid Nabi ini, bukan ulang tahun Nabi Muhammad. Beda dengan ulang tahun kita. Kalau ulang tahun kita itu, kadang ulang tahun kita itu persis menyerupai yang diajarkan, tidak sesuai yang diajarkan dengan kategori Islam itu sendiri. Contoh, kalau anak ibu itu ulang tahun pas umur 15 tahun, berulang tahun, ada lilinnya enggak? Sebelum tiup lilin sudah ulang tahun enggak? Belum. Berarti yang menjadi ikon tiup lilin ini, berarti api ini adalah menjadi ikon. Kalau nggak tiup lilin nggak ulang tahun. Padahal ada satu ajaran dari Majusi, dia menyembah dewa api. Menyembah dewa api. Maka ada kue di dalamnya. Maka kue itu boleh, ulang tahun itu juga boleh. Tapi yang tidak boleh yang menyerupai bagian daripada ajaran orang lain. Akhirnya yang ulang tahun mengundang kawan-kawannya ada yang membawa hadiah. Hadiahnya untuk orang-orang yang ulang tahun atau untuk ibunya. Untuk yang ulang tahun. Ini kesalahan yang fatal. Ketika hari ulang tahun yang ke-15 seharusnya mengucapkan terima kasih. Seharusnya yang diberikan hadiah itu bukan yang ulang tahun, tapi ibunya. Kenapa? Karena 15 tahun yang lalu ibunya mengandung 9 bulan, 9 tahun
15 tahun yang lalu ibunya melahirkanmu dengan genangan darah, mengeluarkan keringat, bertaruh nyawa mengeluarkanmu 15 tahun yang lalu. Ketika datang di hari ulang tahunmu, maka yang diucapkan terima kasih, minta maaf kepada ibunya. Ini ajaran Islam. Tapi sekarang enggak. Yang bangga yang ulang tahun ibunya dibiarkan. Inilah kenyataannya. Kenapa harus ibunya? Walaupun sawitmu berhektar-hektar, walaupun kekayaanmu luar biasa, ilmumu juga luar biasa, hafal Al-Quran, ratusan hadis engkau hafal, sampai ada yang berkata ilmumu sampai bisa judul langit, tapi kalau ibumu masih menangis karena perbuatanmu, karena kelakuanmu, demi Allah, surga bukan tempatmu. Terus Allah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari seorang ibu. Maka di perayaan Maulid Nabi, Maulid itu kan kelahiran. Kalau Maulud itu kan kenabiannya. Jadi yang dihormati kelahiran kenabiannya. Akhirnya apa? Ketika kita harus mengetahui sejarah daripada peringatan Maulid Nabi ini, kita tidak hilang sejarah Islam itu. Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu tetap sama, tidak pernah berubah-ubah. Sekali lagi, Islam sejak datangnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu tidak pernah berubah-ubah, tidak pernah aneh-aneh, dan tetap sama. Makanya untuk mengenal keluarga Rasulullah SAW, kadang kita harus baca sholawat, dan sholawat itu selalu dinyanyikan oleh anak-anak kita agar anak-anak kita tidak lupa keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallu alaihi wa sallim. Nabi Muhammad lahirnya Nabi Muhammad SD5. Iya, sekarang Nabi Muhammad SD5. Di mana? Di Masjid Al-Muhajir. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah. Harinya Isnin tanggal 12 tahun gajah. Kenapa tahun gajah, Bapak? Tahun gajah karena pada Nabi Muhammad lahir pada waktu itu ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena ahli tafsirnya, ahli nujumnya, tukang sihirnya Raja Abraha itu berkata, Abraha, itu Ka'bah suatu saat nanti sampai akhir zaman akan berdiri umat banyak dari kaum muslim yang akan lahir. Maka Raja Abraha itu membuat tandingan Ka'bah yang lebih besar. Habis itu biar maksudnya nanti manusia tawafnya, kelilingnya itu di Yaman, karena di Yaman. Coba terus bersama pasukan-pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah tidak terima. Siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah dari dulu tetap tidak akan pernah bisa. Dulu ada dua maling. Maling itu menggali gua, artinya menggali tanah yang digali seperti terowongan, seperti gua yang tembus sampai ke makam Rasulullah, dan makam Rasulullah itu mau diambilnya, itu pun juga tidak akan sanggup, jangan ketahuan terus. Sejak zaman Raja Abraha sampai sekarang, pusat keislaman kita yaitu Ka'bah ini dihancurkan tidak bisa. Allah
menghancurkan Raja Abraha bersama bala tentaranya itu tidak dengan manusia, tapi Allah utus burung ababil. Kenapa burung ababil? Burung ababil yang kecil-kecil itu membawa kerikil-kerikil dari neraka, mati semua. Pasukan bergajah sama gajah-gajahnya, sama dengan Raja Namrud yang sombong, gagah perkasa, kaya raya, yang membakar Nabi Ibrahim. Matinya Raja Namrud